Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini MJL kembali melakukan penelusuran yang sekian lama mungkin kita tidak ada konten atau tidak ada penelusuran dikarenakan sibuk. Tapi insya Allah di salah-salah kesibukan ini kita menyempatkan untuk kembali melakukan penelusuran, dan alhamdulillah sekarang kita berada di salah satu tempat, yaitu di kediaman sesepuh kita, yaitu di kediaman Pangersa Abah. Abah Oyon ini beliau selaku sesepuh di Cisaga, yang mana Cisaga ini berada di Kabupaten Ciamis ya Pak ya, Kabupaten Ciamis. Dan tentunya maksud tujuan kami dari Misteri Jak Leluhur datang ke Abah ya silaturahmi ya. Dan alhamdulillah Abah sehat di sini. Yang selanjutnya ya ternyata di sini ada sebuah cerita atau sejarah yang sangat menarik, yang mana sejarah itu tentunya berkaitan dengan penyebaran agama Islam ya Pak ya, dengan penyebaran agama Islam, betul, yang ada di daerah Cisaga ini, betul. Nah, buat sahabat Misteri Jak Leluhur, sebelum nanti kita ke lokasi, yang dimana lokasi itu nanti terdapat sebuah petilasan atau makam Mbah itu, atau memang petilasan ya? Petilasan. Jadi nanti ada petilasan benda tagrak. Kenapa? Benda tagrak ya Pak ya. Ya, jadi kita diskusi dulu sama Abah di sini tentang asal-usul riwayat daripada penyebar agama Islam tersebut, yaitu yang punya gelar siapa Pak? Syekh Karim. Syekh Karim alias Pangeran Syekh Nur Jamil. Pangeran Syekh Nur Jamil ya. Jadi sahabat, kita akan bincang-bincang dulu sama Abah. Nanti kita akan melakukan penelusuran ke lokasi yang lumayan agak jauh sih dari sini ya Abah ya. Ya. Agak jauh. Baik Abah sehat ya? Amin. Amin, alhamdulillah sehat ya Abah ya. Jadi begini Mbah, kedatangan dari kita ke Abah tentunya tadi sudah kita sampaikan silaturahmi sama Abah, semoga Abah sehat di sini. Dan ternyata di sini ada sejarah. Betul. Sejarah yang harus kita angkat. Cerita daripada sejarah itu gunanya untuk apa? Biar kita tahu tentang peradaban penyebaran agama Islam. Betul. Dari wilayah ke wilayah yang lainnya. Dan ternyata sekarang kita ada di sini. Nah, yang mau saya tanyakan sama Abah, di sini tadi yang Abah sebutkan di belakang tadi ya, di belakang ada makom penyebar agama Islam. Yang disebut Syekh Nur Jamil atau Syekh Karim. Mungkin Abah bisa menceritakan sejarahnya, asal-usulnya beliau bisa sampai ke tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz telah menemui saya sebagai... Jangan panggil Ustadz, panggil Akang aja lah atau AA lah. Kita bukan Ustadz. Ketemu Abah di sini. Abah senang sekali karena Abah di sini dari tahun 2001 malah di Cisaga ini. Abah menemui sebuah pemakaman yang harus Abah pelihara. Abah dipelihara. Lantas Abah dilestarikan, lantas dilaporkan ke BCB Banten, BCB Bandung, lantas di Ciamis. Abah udah alhamdulillah menembus sampai masalah petilasan yang Syekh Nur Jamil. Jadi tahun berapa Abah menemukan situs itu, bahwa itu diyakini sama Abah kalau itu kan sebuah makam penyebar agama Islam, tentunya ada perjalanan spiritualnya. Abah juga mungkin gak gegabah lah untuk menentukan bahwa ini adalah salah satu makom atau petilasan daripada seorang waliullah.
yang mana dulunya menyebarkan ajaran Islam hingga sampai ke sini. Mungkin Abah bisa menceritakan proses penemuan makam tersebut seperti apa? Apakah itu lewat perjalanan batin, spiritual, atau memang dengan cara apa? Ya. Mula-mula Abah dari tahun 2001, Abah mengurus makam umum yang seluas 4 hektar. Masya Allah, di daerah sini. Di daerah Sembung Jaya ini, Kelurahan Sembung Jaya, namanya Desa Mekar Mukti. Itu di sini Abah menemukan sebuah situs yang tidak terawat. Maka Abah sangat prihatin sekali melihat situs-situs di sini tidak terawat oleh masyarakat yang ada di sini sejak dulu. Karena mungkinlah nggak tahu atau mungkin nggak berani karena ketakutan hutan belantara, banyak makam umum sekian banyaknya. Jadi kemungkinan mereka itu hanya ketakutan lah. Dan lantas Abah telusuri, setelah Abah bersihkan semua hutan belantara seperti makam umum itu yang tertimbun ranting-ranting, tertimbun belalang sampai sejumpul itu. Abah bersihkan selama 3 bulan. Selama 3 bulan sendiri aja tuh, Bah? Enggak, bersama 4 orang sama si emak. Jadi 3 orang teman Abah, tapi sekarang udah almarhum. Itu lantas Abah temukan semua. Satu pertama ketemu sama pemakaman Eyang Wora. Eyang Wora itu siapa, Bah? Eyang Wora itu sama saja dari Kesultanan Cirebon. Eyang Wora ini dari Eyang Wora di Ningrat katanya. Makomnya masih ada di situ? Masih ada. Abah belum munculkan, Abah belum angkat ceritanya, karena mungkin Abah di sini kurang teman lah, kurang dukungan. Baik. Terus lantas Eyang Karim lantas Abah melihat ke ujung sana, ke ujung selatan. Ternyata di sana ada sebuah patilasan atau sebuah kuburan, persis kuburan, tapi ternyata bukan kuburan, itu hanya petilasan. Setelah diteliti, setelah diproses sama Abah, ternyata tempat itu sebuah petilasan. Baik. Bahkan itu sebuah pesantren besar katanya. Dulunya sebuah pesantren atau seperti sejak Belanda. Baik sahabat Misteri Jejak Leluhur, ini cerita daripada Abah ini menarik. Mungkin Kang Denny ada yang mau ditanyakan sama Abah, mungkin tambahkan pertanyaannya. Itu Bah, sumpingnya atau datanya atau abad berapa, tahun sabaraha gitu Pak, menawi tahun sabaraha? Ya Abah hanya punya secara perhitungan. Mungkin ke abad ke-8. 1700-an, abad 16 ya. Abad 16, Pak. Abad 16. Bersamaan dengan Eyang Singapura Berbangsa mungkin. Jadi sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu masih gitu. Zaman Belanda dulu. Jadi disimpulkan Eyang Karim ini itu sejaman dengan Eyang Singapura Berbangsa. Itu sekitar abad 16 atau abad 17 lah ya. Abad 16 masuk ke abad 17 lah ya. Terus gini, Mbah. Asal usul daripada Syekh Karim ini, beliau itu asalnya dari mana? Apakah dari
Sumedang Larang kah, atau dari Cirebon kah, atau dari Banten kah? Setahu Abah, beliau itu penyebar Islam dari mana datangnya ke tempat ini? Jadi setahu Abah, sehabis ditelusuri selama 10 tahun, jadi ternyata Syekh Karim itu dari Cirebon. Syekh Karim ini dari Ya, Cirebon. jadi bersamaan dengan Eyang Sunan Gunung Jati di sananya gitu. Jadi masih ada keturunan, Ada mungkin ya? keturunan ini. Ada Eyang keturunan dari Sunan Gunung Jati. Iya. Baik, baik. Terima kasih Abah. Jadi buat sahabat misteri jejak leluhur, tadi sudah disampaikan sama Abah sekilas riwayat daripada perjalanan Syekh Karim, dan kita sebentar lagi akan menuju ke petilasannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keterangan untuk menambahkan daripada keterangan tadi yang Abah Oyon sampaikan. Ya. Baik, sahabat misteri jejak leluhur, masih banyak cerita yang akan kita ungkap dalam perjalanan misteri jejak leluhur. Baik, sahabat misteri jejak leluhur, setelah tadi bincang-bincang kita di kediaman Abah, dan alhamdulillah kita sudah tiba di lokasi yang mana di lokasi di sini yang terdapat sebuah makom atau sebuah petilasan daripada Eyang Nur Jamil tadi. Nah, jadi walaupun malam hari ini cuacanya memang agak hujan ya Bah ya, tapi tetap tidak mengendorkan semangat kita sahabat, karena kita butuh sejarah ya Kang ya, butuh sejarah mengangkat perjalanan atau napi perjuangan daripada para penyebar ajaran Islam atau para penyebar agama Allah. Baik pemirsa misteri jejak leluhur, ikuti kami masuk ke titik lokasi. Ayo Bah, silakan Abah di depan. Baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah ada di lokasi yang mana disebutkan tadi makom daripada Syekh Nur Jamil. Baik Abah, mungkin Abah bisa menunjukkan posisi makomnya sebelah mana? Nah, inilah posisi makomnya. Silahkan Bah, kita jalan ke sana. Yuk. Iya Bah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat misteri jejak leluhur, kita sudah ada nih di makom Syekh Nur Jamil. Silakan kamera mungkin bisa ngambil gambar Abah, dan makomnya juga bisa diambil. Lumayan agak becek karena memang hujan malam hari ini ya Bah. Iya, Insyaallah. sangat. Boleh kamera diambil gambarnya. Baik sahabat, kita sudah ada di makom Syekh Karim atau Syekh Nur Jamil, yang mana tadi diceritakan sama Abah, beliau adalah penyebar agama Islam pada abad ke-16 ya, pada abad ke-16. Jadi menurut Abah, Syekh Nur Jamil ini itu satu abad atau satu zaman dengan Eyang Singapura Bangsa ya, dengan Eyang Singapura Bangsa. Dan tadi Abah menyampaikan bahwa makam atau petilasan Syekh Nur Jamil ini penyebar agama Islam turunan daripada Kesultanan Cirebon. Jadi ini keturunan daripada Kesultanan Cirebon, dan alhamdulillah makamnya di sini dirawat sama Abah, dipelihara di sini sama Abah. Yang tadinya Abah kan menemukan makam ini rimbun ya Pak ya, rimbun sangat ibaratnya belukar lah, hutan belukar. Jadi alhamdulillah karena kepedulian Abah sendiri, akhirnya Abah merapihkan makam ini dan membereskan makam ini, dan sampai akhirnya seperti ini. Dan mudah-mudahan semoga dengan adanya tayangan misteri jejak leluhur ini, baik lingkungan kepemerintahan setempat ya Kang ya, bisa lebih peduli lagi, karena bagaimanapun ini adalah seorang wali, seorang penyebar agama Allah yang mana ada di tempat ini petilasannya. Bisa dianggaplah ini leluhur orang sini. Jadi haruslah kita peduli
dengan cara apa melestarikan makam ini. Ya, baik, sungkan-sungkan ya, jangan sungkan-sungkan. Baik Abah, saya mau bertanya lagi sama Abah. Betul. Berarti kurang lebih Abah merawat makam ini berapa tahun, Mbah, makam ini? Dari 2001 sampai sekarang mungkin udah 20 tahunan. Udah 20 tahun ya. Abah merawat makam ini dan alhamdulillah semoga berkah ya, Mbah ya. Dan selama pengalaman 20 tahun, dari mana saja orang yang sudah datang berdoa ziarah melalui wasilah karomah daripada Syekh Nur Jamil ini, tetap tujuan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah sangat terhitung sama jari. Dari Sumedang, ya, dari Cirebon, terus dari Serang, Banten, lantas dari Banjar, udah ada. Selebihnya mungkin dari Rancah. Baik, sahabat. Jadi belum terungkap sama sekali masalah leluhur ini, karena mungkin orang sini apa tahu tapi keberadaannya atau seperti sejarahnya mungkin sangat minim ya, Bah. Sangat minim sekali. Baik. Ya makanya dari itu, Bah, di sini nggak punya teman untuk merawat ini. Apalagi Abah udah tua begini, mau bagaimana untuk merawat situs ini. Baik. Nah, inilah. Siap. Mohon kepada anak-anak muda, orang-orang Cisaga sini supaya tolonglah saya peduli ya, karena saya ini udah tua renta, tenaga udah habis, itu mungkin tidak bisa untuk merawat selanjutnya, mungkin bagaimana nanti ya. Gitu, ya. Baik pemirsa atau teman-teman Misteri Jak Leluhur ya, itu tadi yang disampaikan sama Abah. Jadi Abah ini sangat penuh kepeduliannya untuk merawat, melestarikan makom pejuang, apalagi ini pejuang agama loh. Ya, karena tidak akan pernah mungkin ada sebuah ajaran di satu wilayah, di satu daerah kalau memang tidak ada penyebarnya kan. Nah, ini dipercaya dan dikeramatkan. Mungkin dulunya sebelum Abah juga ada. Saya yakini ada yang memelihara ini, mungkin karena ibaratnya berjalannya waktu dan sampai pada akhirnya tidak ada yang meneruskan dan akhirnya diteruskan sama Abah. Jadi gitu pemirsa, mudah-mudahan orang-orang sini, orang-orang Cisaga menyaksikan tayangan ini, ternyata di sini terdapat makam yang sangat luar biasa atau petilasan yang sangat luar biasa yang disebutkan Eyang Karim atau Syekh Nur Jamil. Nah, nanti kita akan ungkap silsilahnya beliau. Nah itu, Bah. Ya. Silsilahnya Syekh Nur Jamil ini tadi Abah menyampaikan dari Cirebon, dari Kesultanan Cirebon, nanti berkaitannya ke Kesultanan mana, atau ke Banten kah, atau ke Sumedang kah. Betul. Sampai beliau ada di sini, mudah-mudahan kita ada izin yang maha kuasa ya, Bah ya. Betul. Gunanya untuk apa? Ya itu tadi. Karena Abah tadi menyampaikan mungkin ada beberapa orang saja yang yang jauh ke sini bisa dihitung dengan jari. Karena kenapa? Karena tidak ada pelestarian yang menonjol, ibaratnya artinya tidak ada pelestarian yang open gitu, yang terbuka, sampai pada akhirnya orang tidak mengetahui dengan adanya makam ini. Nah, mudah-mudahan melalui tayangan ini bisa disaksikan oleh rekan-rekan atau teman-teman subscriber dari Misteri Jak Leluhur dan bisa datang ke sini untuk apa? Hanya untuk berdoa kepada Allah melalui wasilah karomah daripada Syekh Nur Jamil tadi, begitu sahabat. Karena dari BCB juga ini situs tidak masuk situs nasional. Masuk situs nasional. Tidak masuk situs nasional. Jangankan internasional. Nasional saja tidak. Nasional saja tidak. Untuk wilayah gimana, Bah? Untuk wilayah desa, misalkan kecamatan, desa, atau dari dinas. Kalau dari dinas udah ada yang datang ke sini. Yang datang ke sini dan saya memberi ke saya SK itu namanya. Ada SK ya. Ada SK sebagai juru pelihara, Pak, di sini dari para wisata dulu, terus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terus sekarang
pindah ke Disputpora. Disputpora Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis. Baik Abah, saya mau bertanya lagi sama Abah. Betul. Tentunya pengalaman 20 tahun ini kan bukan pengalaman yang sebentar ya kan? Iya. Pengalaman yang sangat luar biasa. Mohon maaf nih apabila pertanyaan saya agak mendalam sedikit. Betul. Selama Abah merawat atau mengurus atau melestarikan makom atau petilasan ini, pernahkah Abah menemukan kejadian-kejadian di luar nalar atau di luar logika lah menurut Abah? Kalau kejadian-kejadian itu mungkin belum ada. Hanya kalau penemuan-penemuan seperti orang makhluk hutan itu. Oh iya, seperti harimau, Pak. Harimau itu pernah. Ada di sini. Ada di sini. Lantas ada ayam cangehgar itu. Ayam cangehgar, ayam leuweung. Ayam leuweung cangehgar. Tapi itu memang ayam cangehgar itu memang di sini banyak atau memang jarang apa gimana, Bah? Memang jarang. Memang jarang. Jadi Abah pun juga menemukan ayam hutan itu tidak setiap saat. Tidak. Itu kadang-kadang saja. Kadang-kadang saja. Hari-hari tertentu. Seperti harimau itu. Ya. Seperti harimau itu. Nah, kita tertarik nih, sahabat ya, karena Abah menemukan fenomena lah, itu kan fenomena alam ya. Nah, kalau boleh saya lebih lanjut bertanya nih sama Abah, kira-kira sosok harimau itu apakah beliau yang menjaga tempat ini atau dari yang lain, Bah? Abah kira mungkin ini penunggu di sini. Penunggu di sini. Istilah Sunda mah ingon-ingon. Ingon-ingon. Ya. Peliharaan dulu ya. Karena di sini ada tempat Batu Alip namanya. Batu Alip sebelah mana, Bah? Boleh diunjukin, Bah? Gitu. Ayo. Ternyata ada Batu Alip, sahabat, di sini. Di sini ada Batu Alip. Batu Alip. Nah, ini ini Batu Alip. Iya, Pak. Ini bisa dikatakan Batu Alip itu ceritanya seperti apa, Bah? Jadi konon pas Eyang Karim mau bepergian, jadi tidak berjalan seperti biasa, masuk bumi. Masya Allah. Masuk bumi, karena zaman dulu, zaman Belanda kan sangat genting sekali, sangat ditakuti sekali. Kalau berjalan biasa terang-terangan jalan jalan biasa. Jadi beliau penyebar agama Islam sangat dimusuhi oleh Belanda itu dulu. Jadi akhirnya beliau memutuskan dia untuk melakukan perjalanan jalan bawah tanah. Masya Allah, subhanallah, kebesaran Allah. Begitulah sahabat. Maka dikatakan Batu Alip ini ya. Batu Alip di sini. Batu Alip. Ini kalau ditelaah dalam-dalam sampai ke Mekah juga bisa ada jalan. Subhanallah. Itu. Baik sahabat, cerita yang sangat menarik. Betul atau tidaknya? Silakan coba. Iya, baik, Pak. Terima kasih Abah atas penjelasannya, Bah. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, Bah. Dulu kan Abah tadi di dalam cerita ini dulunya bekas pesantren ya, Bah. Iya, bekas atau padepokan atau perguruan. Betul. Yang dipimpin oleh Syekh Karim, Syekh Nurjamil. Pangeran Nurjamil tadi. Iya. Selain makam beliau atau petilasan beliau, ada petilasan siapa lagi, Bah, di sini? Ada petilasan Eyang Jangkung itu, ada petilasannya. Tapi di sebelah mana, Bah? Ini mah kuburannya ini. Kuburan aslinya Eyang Jangkung. Eyang Jangkung itu siapa, Bah? Eyang Jangkung itu dulunya bekas, kalau sekarang mah pejabat kelurahan lah. Pejabat kelurahan. Itu waktunya satu periode atau satu zaman dengan Sejaman dengan beliau. Jadi makamnya asli itu. Makamnya asli. Tapi ada di dalam ya, Bah ya? Enggak, iya di dalam lokasi ini. Baik sahabat, ternyata bukan hanya petilasan daripada Syekh Nurjamil yang ada di sini atau Eyang Karim atau Syekh Nurjamil atau Pangeran Nurjamil menurut Abah. Ternyata di sini juga banyak terdapat petilasan atau makam asli daripada di seberang ini juga ada. Ya, pejuang-pejuang aja yang ora itu zaman dulu. Tapi kita susah masuknya ke sana sahabat dikarenakan ya memang karena rimbun bala lah masuk orang bala. Baik Abah, kita tertarik dengan sosok penunggu tadi. Kalau boleh Abah mengizinkan dan ada izin dari Yang Maha Kuasa, saya mau melakukan proses medomisasi, Bah. Proses medomisasi itu saya akan coba mengundang
Betul. atau memanggil daripada sosok macan atau harimau tadi untuk diajak dialog. Gimana menurut Abah? Diizinkan apa tidak? Ya boleh. Boleh. Boleh aja. Baik pemirsa, kita akan melakukan proses medomisasi karena alhamdulillah Abah sudah mengizinkan. Tapi ini gunanya hanya untuk demi kepercayaan orang-orang itu. Kita akan lebih lanjut menggali informasi, menambahkan keterangan dari Abah tadi. Baik, saksikan terus hanya di Misteri Jejak Leluhur. Baik, sahabat Misteri Jejak Leluhur, ternyata ini sosok sudah mendiami tubuh mediator kami sehingga di saat kita lagi jeda barusan langsung merasuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjen bisa ngobrol, bisa diajak ngobrol, bisa. Boleh dibantu mic-nya dikasih, mikrofonnya, mic-nya. Anjen bisa diuk. Emang pas dia. Baik sahabat Misteri Jejak Leluhur, mohon maaf karena barusan masuknya secara tiba-tiba langsung merasuk ke tubuh mediator, dan insya Allah ini adalah sosok yang sangat positif ya. Ampura anjen boga ngaran teh. Anjen saha di mana? Ulah cicing di dia ti abad 15. Anjen cicing di dia ti abad 15. Asal muasal anjen di mana? Kaulah ti Lembur Batur. Di mana? Di Banten. Di Banten. Jadi anjen di Banten. Di abad 15. Anjen cicing nuturkeun saha anjen ka dieu? Syekh Nur Jamil. Syekh Nur Jamil teh saha eta? Salah sahiji utusan Kesultanan Banten. Syekh Nur Jamil teh utusan Sultan Banten, utusan Sultan Banten nyebarkeun agama Islam. Sempi datang ka dieu. Terus anjeun nuturkeun Syekh Nur Jamil teh sebagai naon, pengawal, sebagai prajurit atau sebagai santri? Kaulah ditah Ngajaga naon? Salah sahiji utusan si Sultan. Anjeun ngaping Syekh Nur Jamil. Terus ayeuna anjeun di dia ngajaga makamna atau makomna itu petilasan atau napi memang makam jasad asli terkubur di dia? Asli di dia. Asli terkubur di dia. Makam Syekh Nur Jamil asli terkubur di dia. Terus ayeuna anjeun diutus ku saha ngajaga di dia? Bangsa kami di bangsa siluman. Di bangsa jin. Di bangsa jin. Anjeun asalna bangsa jin. Jadi ngajaga tempat ieu. Anjeun wawuh Abah punten bisa kapayun ka dieu. Abah ka dieu we, ka dieu Abah punten. Anjeun wawuh ka Abah. Apa? Wawuh ka Abah. Mic-nya dipakai enggak ka Abah? Abah. Ke Abah. Ya. Abah mungkin bisa melihat dengan pandangan spiritual. Apakah sosok ini kah dulu yang dilihat sama Abah, yang pernah bertemu sama Abah, anu pernah kapanggih ku Abah gitu? Anjeun pernah nepungan ieu Abah? Remen itu sering sahabat. Jadi remen sering ya Bah. Sering. Jadi anjeun ngajaga ieu makom. Pangna dijaga supaya ulah naon? Oh, bajelma teu waras. Jelma loba jelema teu waras datang ka dieu, maksudna teu waras teh kumaha? Bangsa kami oge diusik. Diusik ku saha? Kelakuan manusia. Ku kalakuan manusia. Kalakuan manusia teh seperti kumaha wae berlakuna datangna ka ieu tempat teh? Oh, anu aneh-aneh. Loba nu aneh-aneh. Di antarana bisa disebutkeun henteu? Ngondang di makhluk di luar. Ngondang di makhluk di luar, datang ka dieu ku hawa nafsuna, ku tujuanana. Terus naon anu sok biasa dilakukeun ku anjeun supaya maranehna henteu ngalakukeun perbuatan-perbuatan anu menyimpang? Di bangsa kami teu saukur kuring. Loba. Anu aya di dieu. Tapi anjeun paling lila di dieu. Kaulah paling lila. Selain anjeun di dieu aya bangsa naon wae? Loba makhluk lain. Loba makhluk lain. Sarua jeung bangsa kami kan geus beda aliranana.
Jadi manusia kene. Jadi baheulana tempat naon ieu teh? Lah di dieu. Rasa hiji tempat padepokan para syekh. Padepokan Para syekh. perkumpulan para syekh, artinya para penyebar agama Islam. Di antarana aya saha wae selain Syekh Nur Jamil anu apal anjeun. Syekh Nur Jamil ganti ngaran sanggeus di Cirebon. Syekh Nur Jamil ganti ngaran sanggeus di Cirebon jadi saha ngaranna? Abdul Karim. Syekh Abdul Karim sanggeus di Cirebon teh anjeunna ngabogaan ngaran Abdul Karim. Terus anjeunna nyebarkeun agama Islam di daerah dia. Luas teh di dieu. Luas selain di dia hungkul, tapi di dia makam asli. Iya makam asli. Makam asli Syekh Nur Jamil. Jadi asalna ti Banten, Diutus ka dieu. asalna ti Banten diutus ka dia, tapi turunan ti Cirebon gitu. Baik pemirsa sahabat Misteri Jak Leluhur, itulah penjelasan ya Bah, penjelasan yang ditambahkan oleh sosok yang merasuki atau yang mendiami tubuh mediator ini. Insya Allah nanti kita akan sambungkan cerita dari Abah dan penyampaian daripada sosok yang masuk ke tubuh mediator. Hatur nuhun. Yang nuseungit atuh kaulah. Tos angkat. Hatur nuhun anjeun tos masihan penjelasanana. Mangga sok. Biasa anjeun keluar nyalira. Biasa sok mangga. Allahu Akbar. Bisa air tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik pemirsa Misteri Jak Leluhur, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah barusan kita melakukan penelusuran ke titik lokasi yang dimana tadi terdapat situs atau makom daripada Syekh Abdul Karim atau Syekh Nur Jamil, dan terima kasih Abah juga sudah bersedia membantu dari kami dari Misteri Jak Leluhur, dan juga keterangan-keterangan yang tadi Abah sudah sampaikan juga. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi Abah sampaikan ini banyak sekali lah harapan dari Abah. Jadi buat teman-teman Misteri Jak Leluhur, khususnya untuk warga Cisaga, ternyata di sini terdapat sebuah makam, bahwa tadi yang disampaikan oleh sosok yang merasuk ke tubuh mediator itu diyakini bahwa itu makam, Bah. Jadi bukan petilasan ya, Bah ya. Jadi jasad daripada Syekh Nur Jamil memang terkubur di situ. Ada di situ. Iya. Terus tadi juga sosok tadi itu mengaku bahwa beliau itu memang ikut daripada Syekh Nur Jamil ini sudah lama sekali. Betul. Ya, bahkan dengan Abah kenal ya sosok yang tadi, Bah. Iya. Kenal ya, Bah ya. Iya. Jadi sahabat tadi sosok yang merasuk ke tubuh mediator ini sama Abah itu sebenarnya sudah tahu, sudah kenal gitu loh. Jadi harapan Abah di sini, Abah dengan segala kerendahan hati, dengan segala keikhlasan, Abah merawat makam itu selama 20 tahun itu jujur itu inisiatif ya. Inisiatif dari Abah, tapi Abah pun juga mengharapkan ada bentuk kepedulian, Kang. Kepedulian baik dari masyarakat, warga setempat untuk ayolah bergotong royong saling membantu untuk melestarikan makam daripada Syekh Nur Jamil. Kenapa harus dilestarikan? Nah, disinilah harus kita paham, karena dengan cara itulah kita bisa menghormati daripada leluhur. Leluhur itu adalah orang yang sudah berjasa loh untuk kita, Kang. Betul. Apalagi beliau seorang hamba Allah, seorang manusia yang soleh, penyebar agama Allah, yang masuk datang sekitar kurang lebih abad 16 ya. Kurang lebih abad 16. Dan tadi Abah menyampaikan itu sejaman dengan Eyang Singa Perbangsa. Mungkin nanti untuk next time kita akan lebih kuak lagi ceritanya, sejarahnya agar lengkap gitu loh, Kang ya.
Jadi harapan Abah tadi, Abah ini mengajak khususnya untuk warga Cisaga. Ini kampung apa sih, Bah? Ini Kampung Sembung Jaya. Kampung Sembung Jaya. Ayolah kita sama-sama peduli kepada makam leluhur, karena bagaimanapun beliaulah yang berjuang, yang berjasa banyak, baik dari ajaran dan lain sebagainya, sehingga warga Sembung Jaya ini mengenal yang namanya Islam. Nah, di sini Abah bukan pamrih sebenarnya, tetapi Abah hanya mengingatkan, semoga warga Kampung Cisaga ada yang menyaksikan tayangan daripada Misteri Jejak Leluhur, kemudian tergugah bisa datang ke kediaman Abah Oyon ya, Abah Oyon, bisa kerjasama dengan Abah. Mungkin Kang ada yang mau disampaikan, silahkan. Siap, terima kasih A. Siap. Sekali lagi mungkin kami juga dari tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abah. Betul. Yang telah membantu kita A ya, membantu untuk menelusuri jejak-jejak sejarah leluhur. Dan tadi sangat baik dari Abah bahwa harapan-harapan yang disampaikan Abah, khususnya mungkin di daerah Kampung Sembung Jaya, Desa Mekar Mukti ya, Bah. Desa Mekar Mukti lebih peduli lagi lah terhadap situs atau peninggalan leluhur yang jelas-jelas ini adalah penyebar agama Islam. Jadi kepada pihak pemerintahan pun mungkin berharap lebih peduli lagi, memperhatikan lagi, begitu ya, Bah. Nah, sekali lagi mungkin kami terima kasih, Bah, atas bantuannya. Mudah-mudahan Abah sehat selalu, panjang umur. Insya Allah mungkin kita ke depan bertemu lagi bareng AA. Maka baik pemirsa Misteri Jejak Leluhur, karena tadi memang ada yang disampaikan bahwa Syekh Nur Jamil ini keturunan dari Kesultanan Cirebon, cuman terahnya ke Kesultanan Banten. Mungkin di sini kita akan coba untuk menggali informasi, keterangan Syekh Nur Jamil ini berkaitan kepada siapa, karena kan Kesultanan Banten itu memang itu keturunan daripada Syekh Nurjati Cirebon semua, daripada Kangjeng Eyang Syarif Hidayatullah, Bah. Betul. Mungkin ini keturunannya. Nah, nanti sahabat, kita akan coba mengumpulkan data dulu secara konkret, baru kita akan tayangkan kembali tentunya hanya di channel Misteri Jejak Leluhur. Oke, Abah, terima kasih banyak. Sama-sama sudah membantu daripada Misteri Jejak Leluhur. Abah sehat walafiat di sini, dan juga terima kasih juga buat kru semua yang mana membantu pada kesempatan malam hari ini untuk bergerak, untuk terus mengangkat cerita sejarah, seni, budaya, dan edukasi juga tentang perjalanan leluhur. Kenapa? Karena disitulah kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe hanya di Misteri Jejak Leluhur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.